Jadi banyaknya wanita yang direkam diam-diam, kameranya tersembunyi, sementara nih orang-orang yang ada di dalam video itu mereka tuh sama sekali nggak tahu kalau di saat mereka berhubungan ya itu direkam sama si Jang Jong Yong tadi. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini guys. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah skandal terbesar dalam sejarah dunia hiburan Korea Selatan. Nah, namanya kasus Burning Sun. Seperti yang kalian lihat di judul, jadi aku bakal ngebahas tentang kenapa sih kasus Burning Sun itu sampai ketahuan, kenapa skandal itu sangat-sangat besar. Yang dimana kala itu bukan hanya menjatuhkan idol terkenal, tapi juga ngebuka borok tentang pelecehan seksual, narkoba, prostitusi, dan bahkan korupsi aparat. Jadi ceritanya guys, di tahun 2018 ada sebuah klub yang super duper eksklusif, tepatnya di daerah Gangnam Seoul, Korea Selatan. Nah, klub ini namanya Burning Sun. Klub ini tuh bukanlah klub biasa, karena kebanyakan rata-rata orang yang datang ke klub tersebut kalangan selebritis, terus pebisnis, anak pejabat, dan bahkan orang-orang asing yang berduit. Dan yang bikin Burning Sun itu terkenal guys, dimana salah satu pemilik itu adalah bernama Seungri. Nah, Seungri ini dia tuh adalah member Big Bang, dimana kala itu tuh Big Bang ini adalah grup K-pop yang super duper hits pada saat itu. Kalian bayangin ya guys, dimana Big Bang itu icon dan Seungri ini image-nya itu sangat fun, terus dia itu terkenal sebagai pengusaha muda. Jadi dia itu sangat-sangat sukses lah di usia dia yang masih muda, selain dia tuh sebagai idol. Awalnya nih guys ya, nggak ada yang curiga. Nah, dimana Burning Sun itu kalau kalian lihat dari luar ya seperti tempat dugem pada umumnya lah. Tapi ternyata guys, dibalik itu semua, tempat ini tuh bukan cuman klub yang cuman tempat dugem doang gitu, tapi banyak transaksi-transaksinya yang ada di sana. Kenapa sih kok bisa Burning Sun itu sampai ketahuan nih? Dimana semuanya terjadi di bulan November tahun 2018 guys, dimana kalau bukan karena satu orang ini ya besar kemungkinan kasus ini tuh nggak bakal pernah terungkap, bahkan mungkin hingga saat ini. Namanya itu Kim Sang Kyo. Kim Sang Kyo ini bukanlah selebritis, bukanlah pejabat, pebisnis, dia itu cuman orang biasa yang kebetulan dia itu emang suka bolak-balik lah ke dalam klub tersebut. Walaupun si Kim ini adalah orang biasa, tapi justru karena dialah semua ini ketahuan. Jadi kronologinya guys, di bulan November tahun 2018, Kim ini datang ke klub Burning Sun. Dia itu sebenarnya bukan sekali, dua kali juga ke sana, dia udah sering ke sana. Dimana seperti yang terlihat pada umumnya sebuah klub itu, apalagi klub elit ya, musiknya itu sangat keras, lampunya redup, dan minuman-minuman di sana itu sangat-sangat mahal. Nah, dan juga orang-orang yang berpakaian di sana itu sangat-sangat glamor. Jadi menandakan bahwa orang-orang yang datang ke dalam klub tersebut adalah orang-orang yang berduit. Nah, awalnya dia masuk ke sana itu nggak ada yang aneh guys, tapi setelah Kim lama di dalam ya, dia itu seperti ngelihat ada sesuatu yang sangat mengganjal dari matanya dia gitu. Dimana pada waktu itu dia ngeliat nih ada seorang cewek dengan kondisi sangat mabuk. Jadi mabuknya itu bukan mabuk biasa ya, tapi sampai dia tuh tepar nggak sadarkan diri. Jadi tatapannya tuh kosong, nggak sadarkan diri, dan dia tuh bener-bener nggak sadar sama sekali. Terus di sekelilingnya si perempuan ini guys, Kim nih ngelihat bahwa ada beberapa laki-laki di samping kiri kanannya si cewek ini, dengan sepertinya si laki-laki ini lagi manfaatin situasi gitu kan, dimana ceweknya lagi mabok, dan ya pasti mereka mau kayak giniin dia lah gitu kan, berbuat hal yang tidak semestinya. Karena Kim ini sangat peduli pada waktu itu sama si perempuan ini, Kim cobalah ngedekatin mereka kan, dia tuh mencobalah buat memisahkan, buat nolong si perempuan ini. Nah, tadinya si Kim ini niat nih mau nolong perempuan itu keluar dari klub tersebut agar dia itu aman. Nah, tapi guys, di sini nih puncaknya. Pada waktu itu petugas keamanan Burning Sun itu datang, dan saat mereka sampai di sana, bukannya si petugas Burning Sun ini melerai, tapi malah mereka itu ngebela si laki-laki yang lagi nginiin si perempuan tadi gitu loh. Dan justru si Kim inilah yang dianggap sama security-nya itu kalau dia itu membuat onar, lagi membuat keributan gitu di sana. Nah, karena itulah guys, akhirnya mereka tuh ribut, perdebatan terjadi kan, suasana makin panas. Dan tiba-tiba setelah keributan itu makin memuncak, si Kim ini tiba-tiba ditonjok nih sama beberapa security dan orang-orang yang ada di sana. Jadi Kim ini dipukul bukan cuma satu orang, nah dimana dia itu dipukul oleh beberapa petugas keamanan di sana dan juga beberapa pria lain. Kim ini dipukul beramai-ramai, bahkan dia itu sampai diseret keluar klub. Nah,
Dari keluar klub tersebut guys, pemukulan itu masih berlanjut gitu loh. Hingga akhirnya si Kim ini sampai jatuh ke tanah. Akibat pemukulan itu guys, wajahnya Kim ini sampai berdarah, tubuhnya itu penuh memar, dan bahkan semua ini terjadi di depan banyak orang. Tapi nggak ada yang berani buat nolongin si Kim waktu itu. Hingga pada waktu itu pihak klub Burning Sun ini nelpon pihak polisian, dan tidak lama kemudian setelah si pihak Burning Sun itu nelpon pihak polisi, polisi pun akhirnya datang. Nah, di mana pihak polisi itu datang ke Burning Sun itu bukannya melerai, tapi malah si Kim ini dibawa mereka ke kantor polisi. Bukannya si para petugas ataupun orang-orang yang udah mukul Kim pada waktu itu. Dan di mana pihak polisi ngebawa Kim pada waktu itu ke kantor polisi dengan keadaan yang di mukanya itu udah bener-bener babak belur gitu, habis ditonjokin, kondisi wajahnya itu luka-luka, dan bahkan sementara pihak klub pada waktu itu seperti dilindungin gitu. Hingga pada saat Kim sampai di kantor polisi, Kim ini mulai ditanya-tanya sama polisi, diperiksalah dia di sana, dan ternyata dia ditetapkan sebagai tersangka, dituduh kalau dia itu ngebuat keributan di sana, bahkan dia sempat dites narkoba. Tapi alhamdulillahnya guys, saat Kim ini dites narkoba hasilnya itu negatif. Nah, akhirnya beberapa waktu setelahnya Kim ini dilepaskan, dan Kim ini sadar satu hal, kalau misalnya dia diam aja nih, kejadian ini pasti bakal hilang begitu aja. Nah, setelah Kim bebas, dia memikirkan caranya gimana agar si klub Burning Sun ini tuh bisa diusut sama polisi gitu. Akhirnya dia kepikiran nih, dia mengunggah foto luka-lukanya di media sosial, menulis kronologi kejadian, dan bahkan dia sempat menghubungi para jurnalis dan membuka perlakuan polisi terhadap dirinya pas saat dia tuh mau ditetapkan sebagai tersangka. Dan karena no viral no justice seperti di Indonesia lah gitu kan ya, kalau nggak viral tuh nggak diusut. Nah, setelah viral, akhirnya cerita itu cepat banget menyebar. Hingga pada waktu itu tekanan publik itu mulai banyak berdatangan pada pihak polisi, banyak yang mempertanyakan, lah kenapa si Kimnya kok yang ini gitu yang ditangkap polisi? Kenapa si Kim ini malah yang diinterogasi polisi? Sedangkan pihak klub atau pihak Burning Sun itu dibiarin aja seperti dilindungin. Tapi guys, ada untungnya, dimana saat si kasus ini viral banget kan, akhirnya ada beberapa wanita yang melapor kepada pihak polisi. Karena seperti itulah, kalau misalnya udah viral pasti banyak orang nih yang memberanikan diri untuk mengungkapkan sesuatu. Setelah wanita-wanita ini datang ke kantor polisi, dimana mereka itu mengaku sama pihak polisi bahwa mereka tuh merasa minuman mereka itu sudah dicampur sama obat, sampai mereka tuh kehilangan kesadaran, bahkan mereka bangun dengan rasa trauma, dan bahkan mereka tuh nggak ingat apa-apa, apapun yang terjadi setelah dia minum minuman yang udah dicampur obat tersebut. Jadi pola ceritanya itu mirip-mirip semua guys, dan semuanya itu mengarah ke klub Burning Sun. Hingga guys, setelah kasus ini viral, dari awalnya kasus ini cuman kasus pemukulan biasa, akhirnya menjadi kasus dugaan pelecehan seksual, peredaran narkoboy, dan juga prostitusi, bahkan suap aparat kepolisian. Akhirnya beberapa waktu kemudian guys, ada sebuah chatroom di KakaTalk yang tersebar gitu, dimana dalam chat tersebut tuh sangat-sangat membagongkan isinya, dimana isinya itu adalah orang-orang yang biadab, hingga yang bikin publik Korea Selatan pada waktu itu sangat-sangat marah, dimana di chatroom rahasia itu tuh ternyata orang-orang yang rusak di dalam grup tersebut tuh bukan cuma satu orang, tapi seperti satu lingkaran, jadi kayak satu lingkaran setan. Jadi awalnya polisi itu lagi nyelidikin kasus Jang Jong Yong. Mohon maaf kalau salah penyebutan, nanti aku taruh aja fotonya ya. Dimana waktu itu HP-nya dia itu lagi disita cuma sebagai barang bukti biasa. Dimana di dalam HP-nya si Jang ini tuh polisi menemukan ada sebuah grup, yaitu grup KakaTalk, yang dimana awalnya itu mungkin dikira cuman kayak grup biasa, grup iseng gitu kan. Tapi pas dibuka satu persatu dalam grup tersebut, isinya tuh bikin geleng-geleng, kayak ada orang yang kayak gini gitu. Kalian bayangin, di dalam satu grup chat KakaTalk itu ada sebuah video hubungan seksual, ada juga sebuah rekaman perempuan yang lagi mabuk, dan juga ada rekaman seorang wanita yang emang udah nggak sadarkan diri. Dan yang bikin semua orang itu marah, ternyata semua video yang ada di dalam grup tersebut itu direkam tanpa izin. Kalau kalian tahu kan di Korea itu privasi itu sangat-sangat luar biasa ya, bahkan buat foto doang itu harus minta izin sama orang, beda sama Indonesia yang bodo amat gitu kan. Jadi banyaknya wanita yang direkam diam-diam, kameranya tersembunyi, sementara nih orang-orang yang ada di dalam video itu mereka tuh sama sekali nggak tahu di saat mereka berhubungan ya, itu direkam sama si Jang Jong Yong tadi, yang bikin kasus ini semakin kejam, dimana bukan cuman karena video seksualnya yang ada di dalam guys, tapi dengan cara mereka itu membicarakan korbannya
yang sangat-sangat membagongkan gitu. Dimana dalam chat itu guys, para anggota di dalam grup itu mereka itu sampai sampai mentertawain korban gitu, membahas tubuh korban dan bahkan memberi komentar yang berjurus ke seksual, dan bahkan mereka itu bercanda nih soal kondisi korban yang pada saat itu yang setengah sadar bahkan sampai nggak sadar. Jadi di mata mereka perempuan-perempuan ini tuh nggak dianggap sebagai manusia. Jadi mereka ini diperlakuin seperti objek hiburan. Nah, kalau kalian penasaran nih siapa yang ada di dalam grup tersebut yang isinya itu adalah orang-orang menyimpang semua. Yang pertama jelas si Jang Jong-yong ini, dia itu adalah pusat dari segala pusatnya, dia itu adalah awal dari semua video-video tersebut. Nah, dimana si Jang ini adalah orang yang menyebarkan video tanpa izin, dia simpan banyak rekaman, dia juga yang kirim video-video itu ke dalam grup KakaTalk. Dan akhirnya Jang ini ngaku ke publik bahwa dia itu adalah pelaku pembuat video, penyebar video juga, dan setelah pengakuannya dia itu publik benar-benar dibuat sangat shock dengan kelakuannya dia. Karena dia itu adalah idol, dimana idol Korea itu pantang banget buat skandal. Terus ada namanya Choi Jong Hoon, dia itu adalah satu member dari 50 Island. Dia itu adalah salah satu orang yang ada di dalam grup tersebut guys. Dia juga ikut nonton dan bahkan belakangan terbukti kalau dia itu terlibat dalam kasus pemerkosaan berkelompok. Nah, dari situlah guys, orang-orang ini mulai sadar bahwa itu tuh bukan cuma chat mesum, tapi kayak menjurus ke hal-hal yang negatif parah banget. Dan yang juga ada namanya Lee Jong Hyun, dan juga idol Korea yaitu member dari CN Blue. Nah, dia ini tidak terbukti merekam sesuatu hal yang berhubungan dengan seksual, tapi dia ngaku bahwa dia nonton video tersebut. Bahkan dia juga ngasih komentar yang gak pantas ya, seperti komentar yang mentertawakan para korban lah gitu kan. Dan setelah pengakuannya dia, karirnya itu benar-benar selesai. Dan ternyata orang-orang yang berada di dalam grup chat KakaTalk itu bukan cuman selebritis gitu, ada juga non-seleb kayak dia kenalan mereka, terus dia juga seorang pengusaha yang berada di lingkarannya mereka lah. Nah guys, kita flashback dulu nih ke belakang nih, jauh sebelum kasus Burning Sign ini viral. Kalian tahu gak sih kenapa sih HP-nya si Jang Jong-yong ini sampai di tangan polisi gitu? Padahal Burning Sign ini adalah pemiliknya si Seungri, dan si Jang ini kan nggak kenal juga sama si Kim tadi yang dipukulin tadi kan. Nah, jadi awalnya pihak polisi itu lagi nyelidikin kasus lain, bukan soal chatroom, bukan juga soal video ilegal. Dimana HP-nya si Jang Jong-yong ini dicek karena kasus lain, dan tanpa sengaja disitulah pihak polisi itu kayak mendapatkan suatu petunjuk di dalam grup chat KakaTalk itu. Jadi ternyata chat KakaTalk itu tuh terbongkar dari kasus terpisah, tapi akhirnya nyambung ke Burning Sign. Tepatnya di tahun 2016 guys, ada mantannya si Jang ini melapor ke kantor polisi. Jadi dia menuduh kalau Jang ini merekam hubungan intim mereka itu tanpa izinnya si mantan pacarnya ini. Jadi poin pentingnya itu adalah di mana mantan pacarnya ini melapor ke pihak polisi tanpa melapor ke media ataupun ke pihak lain. Jadi langsung nih ke pihak polisian. Si Jang ini bahkan sempat diinterogasi ataupun diperiksa. Namun nih guys, setelah itu korban tuh tiba-tiba mencabut laporannya dia. Akhirnya karena si korban mencabut laporan, kasus ini dihentikan, dan bahkan publik Korea itu pada waktu itu mengira bahwa ternyata kasusnya sudah selesai. Dan akhirnya kasus tersebut ditutup di tahun 2016. Tapi walaupun kasus itu sudah ditutup guys, ternyata kebiasaannya si Jang ini ternyata nggak bisa berhenti gitu, berlanjut terus hingga akhirnya dia kan ketangkep. Dimana si Jang ini selama bertahun-tahun dia itu merekam perempuan tanpa izin dan bahkan secara diam-diam menggunakan ponselnya dia sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi guys, dimana video-video itu disimpan bahkan dibagiin di grup chat, yaitu grup chat KakaTalk itu. Nah, hingga masuk di awal tahun 2019 akhirnya kan skandal Burning Sign itu meledak kemana-mana guys, dimana publik marah dan bahkan media itu terus menekan pihak polisi. Akhirnya karena polisi itu sudah mendapatkan kecaman itu, polisi membuka penyelidikan besar-besaran nih soal kejahatan seksual di dunia hiburan Korea. Dan di titik inilah namanya si Jang Yong-yong ini tadi itu muncul lagi. Akhirnya pihak polisian itu memutuskan untuk membuka kembali nih kasus lama dari tahun 2016. Hingga pada waktu itu mereka mulai menyita lah ponsel lamanya milik si Jang Jong-yong tadi. Nah, dimana awalnya guys tujuan mereka itu sangat sederhana, dimana polisi itu cuman ingin mencari bukti dugaan kalau misalnya si Jang ini melakukan rekaman ilegal terhadap si mantan pacarnya itu. Tapi tanpa mereka sadari guys, dari ponsel inilah ini kasus yang jauh lebih besar itu ternyata akhirnya kebuka. Kalian bayangin ya guys, dimana waktu polisi itu lagi ngecek HP-nya si Jang Jong-yong tadi lewat digital forensic
forensik. Awalnya itu dikira cuman kayak bakal nemu sesuatu hal yang masalah kecil lah gitu kan sama si Jang sama si mantan pacarnya. Tapi ternyata guys, saat polisi lagi ngebuka kan tim forensik pada waktu itu, yang kebuka itu ternyata jauh lebih besar, bukan cuma satu video tapi berpuluh-puluh video. Nah, dari banyaknya video tersebut berbeda-beda perempuan, jadi nggak cuma satu orang. Dimana polisi itu menemukan banyak banget video ilegal, korbannya itu beda-beda dan bahkan ada rekaman perempuan yang jelas-jelas lagi nggak sadarkan diri. Dan dari situlah semuanya itu terbongkar. Akhirnya guys nih, setelah chatroom itu ditemukan, polisi itu nggak berhenti sampai di situ, dimana mereka itu mulai melacak satu persatu anggota grup chat yang berada di dalam grup tersebut. Mereka dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan, nggak ada satupun yang bisa lolos begitu aja. Dan dari proses itulah guys, nama-nama besar itu mulai muncul, kayak tadi nih ada si Choi Jong Yeon, di Jong Hyun, dan beberapa selebritis lain. Dan bahkan pengusaha sukses yang bukan dari dunia entertain tuh sempat terseret juga. Nah, dari titik itu loh guys, kasus Nijang ini sudah benar-benar berubah bentuk gitu. Udah bukan lagi soal tentang satu orang tapi dengan banyak orang. Nah, sejak itulah kasus Burning Sun ini menjadi kasus skandal nasional, bahkan mungkin bisa dibilang kasus internasional ya. Yaitu sebuah kejahatan seksual yang dimana terjadi secara massal. Dan satu persatu dari mereka, idol yang dipuja-puja tadi yang ikut terseret namanya langsung anjlok, dan mereka tuh mulai jatuh dan karir mereka itu bener-bener tamat. Terus perannya si Seungri ini apa guys? Kenapa nama dia tuh yang benar-benar disorot sama publik gitu? Dimana pertanyaan terbesar orang-orang pada waktu itu adalah apakah si Seungri ini tahu sih atau enggak gitu tentang semua yang terjadi. Banyak publik yang mempertanyakan apakah si Seungri ini adalah pelaku utama atau hanya bagian dari sistem yang emang sudah lama berjalan. Nah, dimana hasil penyelidikan itu menyebutkan bahwa Seungri ini itu tidak terbukti merekam ataupun menyebarkan video-video ilegal itu. Nah, walaupun berarti si Seungri ini nggak terlibat dalam kasus video tersebut, tapi namanya tetap ada gitu, terlibat dalam kasusnya si Burning Sun. Namanya Seungri ini terseret dalam berbagai dugaan kasus pelanggaran, dimana diduga guys bahwa Seungri ini memfasilitasi praktik prostitusi. Dia juga ikut terlibat menyediakan perempuan untuk investor karena mereka itu banyak seperti dikasih obat dan bahkan nggak sadarkan diri. Dan juga Seungri ini disebut-sebut terlibat dalam sejumlah perjudian dan bahkan penggelapan pajak. Nah, jadi singkatnya Seungri ini dianggap sebagai orang penting dalam lingkaran Burning Sun. Jadi kalau tanpa Seungri, Burning Sun itu nggak jalan. Jadi dia itu bukan sebagai pelaku perekam video, penyebar luas video, terus dia juga bukan public figure yang ngebuka segalanya gitu. Tapi dia itu adalah sistem dari segala sistem. Tanpa dia itu maka si Burning Sun ini nggak akan jalan. Hingga pada waktu itu tekanan publik Korea itu semakin besar, bahkan sorotan media terus berdatangan, baik media nasional bahkan sampai media internasional tuh ngabarin tentang skandal Burning Sun ini. Bahkan desakan agar Seungri ini bertanggung jawab pada waktu itu tuh nggak pernah berhenti akhirnya, karena desakan itu semakin lama semakin besar gitu kan. Seungri ini akhirnya memutuskan untuk mundur dari grup band Big Bang, dimana dia itu menyatakan bahwa dia itu pensiun dari dunia hiburan, dan bahkan kasusnya ini kemudian diproses secara hukum melalui pengadilan militer. Akibat kasus tersebut guys, apa sih hukuman yang didapatkan dari orang-orang yang berada ataupun diduga terlibat dalam kasusnya Burning Sun? Dimana beberapa putusan penting akhirnya dijatuhkan nih oleh pengadilan, dimana si Jang Jong Yeon tadi itu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena dia tuh dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan berkelompok dan penyebaran video ilegal tanpa izin. Dan juga si Choi Jong Hoon tadi, dia itu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun penjara, dimana dia itu terbukti bersalah dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan korban dalam kondisi fisik yang nggak berdaya. Sementara itu Seungri juga dijatuhi hukuman, tapi hukuman dia itu tuh paling ringan, dimana dia itu cuma mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dan hingga saat ini dia itu sudah bebas. Dia itu terbukti bersalah dalam beberapa dakwaan, termasuk memfasilitasi prostitusi, penggelapan, dan juga perjudian ilegal. Namun guys, disinilah kontroversi itu mulai bermunculan. Ya iyalah, Seungri palanya kok dia yang paling dikit gitu dapat hukuman. Banyak warga Korea Selatan tuh merasa hukumannya itu kayak terlalu ringan gitu. Hukuman para pelakunya ini nggak sebanding dengan dampak kejahatan yang dialami para korbannya. Selain itu juga guys, muncul kecurigaan tuh masih ada pihak-pihak yang terlibat, yang bahkan mereka itu nggak bisa disentuh sama hukum.
Nah, kalau menurut kalian nih guys, apakah hukuman para pelaku itu adil? Terus apakah masih banyak banget kebenaran yang sebenarnya itu belum terbuka dari kasus Burning Sun ini? Nah, jadi kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah meluangkan waktunya buat nonton video aku, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video and bye-bye.